Saudara, terima kasih telah mengunjungi kembali SMRC TV. Kali ini kita akan membahas hasil studi SMRC tentang efek endorsement dalam pemilihan gubernur Jakarta. Dan studi ini akan dipresentasikan oleh Direktur Eksekutif SMRC, Denny Irvani. Mas Denny, Pilkada Jakarta kemarin ini salah satu daerah yang cukup menarik perhatiannya, selain ya ini memang Jakarta gitu ya. Tetapi di sini juga ada banyak dimensi yang diperbincangkan oleh banyak kalangan. Ya, misalnya dari hasil quick count sejumlah lembaga, itu saya kira semua lembaga yang melakukan quick count itu menemukan secara signifikan pasangan Pramono Rano itu unggul dibanding dengan pasangan yang lain. Misalnya temuan dari quick count kita SMRC, kita menemukan 51,03% itu dukungan pada Pramono Rano. Kemudian suara Ridwan Kamil Suswono 38,80% dan pasangan nomor 2 Dharma Pongrekun Kunwardana 10,17%. Nah, salah satu yang banyak sekali diperbincangkan oleh orang adalah tentang efek endorsement ya. Karena misalnya menjelang pemilihan ada endorsement dari Pak Jokowi, mantan presiden, juga bahkan endorsement dari Presiden aktif Prabowo Subianto kepada Ridwan Kamil Suswono ya. Tetapi kemudian di dalam quick count itu tidak juga mengalami kenaikan yang signifikan. Misalnya kalau kita bandingkan dengan survei-survei ya menjelang pemilihan kepala daerah ini, salah satunya dari SMRC ya, kita menemukan dan hasil quick count ini tidak mengalami perbaikan atau kenaikan yang signifikan. Pada saat yang sama juga ada endorsement juga dari Anies Baswedan, juga dari Ahok ya kepada kompetitor dari Ridho, yaitu ke Pramono Rano. Nah, kita ingin membahas itu. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita bahas, Mas Denny. Yang pertama adalah endorsement itu sendiri ya, deskripsi soal endorsement itu, pengetahuan publik tentang dukungan dari tokoh-tokoh ini bagaimana. Kemudian yang kedua, sikap publik terhadap endorsement itu, karena lagi-lagi di sana ada presiden yang aktif, juga ada mantan yang presiden yang baru non-aktif gitu ya. Kemudian efek elektoral dari endorsement ini. Nah, yang terakhir juga saya kira penting untuk kita bahas, Mas Denny, adalah tentang endorsement Ahok dan Anies gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa ketika Anies menyatakan dukungan kepada Pramono Rano secara eksplisit, kemungkinan ini mengurangi suara dari Ahokers misalnya. Pada saat yang sama, kampanye dari Ahok untuk Pramono ini bisa membuat pemilih Anies itu enggan untuk kemudian memilih Pramono Rano. Nah, ada 4 hal itu saya kira yang perlu kita bahas. Mas Denny, silakan. Baik, Mas Saidiman. Itu bahasan atau pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik ya untuk kita kaji. Tentu pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh quick count. Ya, kita pada hari H melakukan quick count, tentu saja mungkin masyarakat sudah juga melihat di layar kaca. Tetapi yang pada hari itu yang sedikit sekali dibahas adalah bagaimana menjelaskan elektabilitas dari masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur gitu ya. Yang juga sangat menarik khususnya di Jakarta, seperti yang Anda sampaikan tadi, adalah bagaimana kita menilai efek ya dari endorsement tokoh-tokoh kunci ya. Jokowi mengendorse RK Suswono, kemudian Prabowo juga demikian, kemudian Anies dan Ahok mendukung Pramono Rano. Ini juga menarik ya, karena Anies dan Ahok kan dua calon yang bersaing dalam 2017 gitu ya. Banyak yang menganggap bahwa tidak mudah untuk menyatukan dua kubu pendukung Ahok dan Anies gitu. Karena mereka diperkirakan punya sentimen politik yang berbeda gitu. Karena itu sebenarnya bagaimana gitu ya, kan ada klaim ini kalau Anies dukung Pram, mungkin Pram malah menjadi turun elektabilitasnya karena
ada pendukung Ahok yang ada di dalam menjadi keluar, seperti yang Anda sampaikan di awal. Nah, kita akan membahas itu melalui exit poll. Nah, jadi pada hari H, kita pada hari Pilkada 27 November, kita melakukan exit poll, yaitu survei opini publik, begitu ya, exit poll itu, yang dilakukan dengan mewawancarai pemilih yang baru keluar ketika masa pencoblosan, keluar dari TPS gitu ya, habis nyoblos di TPS, nah kemudian kita wawancara. Nah, itu exit poll. Beda dengan quick count yang hanya menghitung atau melakukan tabulasi suara paralel gitu ya dari hasil penghitungan. Jadi kita melakukan exit poll dalam Pilgub Jakarta ini dengan memilih sampel pemilih yang baru keluar dari TPS secara acak. Jadi populasi exit poll ini seluruh pemilih yang datang ke TPS dalam Pilgub Jakarta 27 November. Kemudian sampel dipilih dengan metode stratified systematic two-stage random sampling. Jadi 2 tahap, 2 tingkat pemilihannya. Stratifikasi itu TPS itu dikelompokkan menurut wilayah kabupaten kota. Kemudian di setiap TPS, di setiap kabupaten kota maksud saya, TPS sebagai primary sampling unit kita pilih secara acak gitu ya dengan systematic random sampling. Berapa totalnya? Totalnya ada 300 TPS yang kita pilih dari seluruh kabupaten kota. Kemudian stage yang berikutnya, kedua, di setiap TPS terpilih dipilih 2 orang pemilih yang baru keluar dari TPS. Nah, gimana cara memilihnya secara acak? Yang secara acak yang diacak adalah waktu keluarnya. Ini kan waktu milih itu dari jam 7 sampai jam 1 maksimal gitu ya. Nah, itu waktunya kita acak. Di jam berapa, menit ke berapa kita harus memilih pemilih yang baru keluar. Kemudian laki atau perempuan itu pun diacak. Karena satu TPS 2, kalau yang pertama laki-laki pasti yang kedua perempuan. Itu supaya balance dari sisi gender, karena kita mau mengikuti atau proporsi pemilih dari sisi gender yang menurut KPU itu juga sekitar 50-50 ya. Seluruh responden dalam exit poll ini diwawancara dengan tatap muka gitu oleh wawancara yang kita latih. Dari 300 TPS, artinya kalau 2 per TPS itu totalnya 600 responden gitu ya. Namun demikian total responden yang berhasil diwawancara 552 orang gitu. Dan karena ada sejumlah TPS yang surveyor kita tidak berhasil wawancara responden yang kedua misalnya itu karena ada penolakan, misalnya kan begitu. Margin of error exit poll ini plus minus 4,56% pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, ini adalah flow chart ya, penarikan sampel exit poll-nya. Kemudian ini profil demografinya ya, dari sisi gender memang sesuai dengan KPU punya. Kita lihat 50-50. Desa kota semua tentu perkotaan ya kalau di Jakarta. Dari sisi etnis, agama, pendidikan, usia, wilayah bisa terlihat proporsinya di sini. Dalam exit poll ini kita memproporsionalkan data menurut wilayah, data pemilih menurut wilayah. Misalnya Jakarta Timur ya paling banyak 28,6%, kemudian Jakarta Barat 23,3%, Jakarta Selatan 21,3%, Jakarta Utara 16,4%, Jakarta Pusat 9,9% dan Kepulauan Seribu 0,3% gitu. Nah, variabel-variabel lain itu tidak kita bobot ke suatu benchmark gitu populasi, karena dengan pertimbangan bahwa
dalam exit poll ini populasinya adalah pemilih yang datang ke TPS, bukan pemilih yang punya hak pilih. Yang punya hak pilih kan belum tentu datang gitu ya. Nah, kita tidak melakukan pembobotan ke situ untuk variabel-variabel yang lain yang tidak bisa kita lihat ininya populasi yang datang ke TPS-nya. Nah, tapi kita juga sudah melakukan analisis dengan membobot demografi juga ya, menurut etnis, agama, pendidikan, usia juga kita coba bobot begitu. Kalau dibobot demografi hasilnya seperti apa? Hasilnya ternyata hanya bergerak 0, sekian persen aja. Jadi tidak berubah banyak gitu ya. Jadi itu bukan tidak menjadi soal ketika pembobotan dilakukan berdasarkan wilayah. Baik, Mas Saidiman. Pertama, sebelum kita bahas efek endorsement dan awareness atau sikap terhadap endorsement, ya pertama kita lihat bagaimana elektabilitas calon-calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilgub Jakarta kemarin ya. Ini saya mau menunjukkan ketika exit poll dilakukan, kita nanya kepada pemilih yang baru keluar, responden, dalam pemilihan gubernur Jakarta tadi, pasangan mana yang ibu atau bapak pilih atau tandai. Nah, dari pertanyaan ini, dari 552 responden yang kita wawancara, exit poll, kita peroleh ada 37% yang menjawab tadi di dalam TPS saya milih Ridwan Kamil Suswono. Gitu, 37% angkanya. Kemudian ada 5,9% yang mengatakan tadi memilih Dharma Kun. Ya. Kemudian ada 46,1% yang mengatakan tadi memilih Pramono Rano. Kemudian ada 11% yang tidak mau menjawab. Oh, rahasia gitu, rahasia Mas, Mbak gitu ya. Ya nggak apa-apa, dalam studi atau survei kita tidak boleh memaksa orang menjawab pilihannya, itu hak responden gitu ya. Tetapi dari hasil exit poll ini, ya kita udah punya informasi yang cukup kuat gitu ya. Dan jangan lupa ini kita jam 9 pagi udah tahu nih Mas. Udah begini angkanya. Udah kurang lebih nggak jauh berbeda dengan angka ini, bergeser sedikit sekali gitu ya. Ini kan hasil final exit poll ya. Jam 9 pagi angkanya juga udah begini. Kita udah predik, wah kalau begini pasangan nomor 3 ini kemungkinan unggul nih gitu ya. Cuma apakah unggulnya akan 1 putaran atau 2 putaran itu soal yang berikutnya ya. Karena Jakarta khusus ya harus 50% plus. Undecided 11%, nih kemana nih? Kita sih sudah melakukan juga prediksi ya, si undecided ini kemana. Kita coba lakukan prediksi, oh ternyata tersebar. Misalnya mungkin kan ada pertanyaan, wah ini kalau semuanya punya salah satu calon, misalnya punya Dharma Kun, bisa jadi 16 gitu ya. Atau semua ternyata pemilihnya RK Suswono gitu ya. Wah itu malah jadi 48. Nah untuk menjawab pertanyaan itu kita telah melakukannya. Oh itu tersebar. Bahkan sebetulnya lebih banyak ditarik bukan ke Ridwan Kamil Suswono. Kemudian pada saat quick count ya kita bandingkan nih. Jadi setelah pencoblosan kan kita melakukan quick count. Nah ternyata hasilnya Pramono Rano 51,03%. Dengan quick count itu margin of error-nya 1,12%. Nah karena 1,12% kita bisa mengatakan dari quick count itu Pramono Rano memang unggul signifikan ya dari RK Suswono apalagi dari Dharma Kun. Karena jaraknya itu jelas jauh lebih besar dari 2 kali margin of error gitu, lebih dari 2,24%. Tapi kalau bicara apakah 1 putaran 2 putaran di quick count kita bisa memberikan kesimpulan yang meyakinkan. Gitu. Belum ada bukti yang cukup gitu, cukup kuat untuk menyimpulkan 1 putaran atau 2 putaran. Karena kalau kita lihat rentang
estimasi suara Pramono Rano itu dari 49, sekian persen ke 52, sekian persen. Jadi masih terpaut nih dengan threshold 50% masih terpaut gitu. Jadi kalau dibaca secara sangat negatif bisa di bawah 50% dikit. Kan begitu. Jadi wah kurang meyakinkan untuk bisa kita konklusi gitu ya. Tapi yang juga menarik, exit poll itu walaupun sampelnya jauh lebih sedikit dibanding quick count, ya, sampel itu suara sah gitu ya. Orang yang memilihnya kan kita 552 responden tuh. Tapi kalau quick count itu suara sahnya itu dari 300 TPS itu ada 88.000 lebih. Jadi jelas kalau quick count akan lebih akurat nih ya dibanding exit poll. Satu, yang kedua dia nggak ada non responsnya, nggak ada yang merahasiakan jawaban gitu. Tapi exit poll ternyata juga sangat informatif gitu ya, sangat informatif. Dia bisa memberikan informasi awal bagaimana hasil pilkada. Dan yang menarik di exit poll ini agak mirip dengan data survei terakhir kita ya. Iya, benar sekali. Survei terakhir itu seingat saya RK Suswono 39,1. Kemudian Pramono Rano 46, Darmakun 5,1. Dan waktu itu undecided ya 11% juga. Betul nggak? 9,8%. 9%. Jadi tidak banyak berubah nih dari survei kita menjelang pilkada gitu. Oke. Nah, kemudian kita masuk pada kajian utama kita nih tentang endorsement ya. Dalam exit poll kita meneliti bagaimana endorsement ini berperan itu di dalam Pilgub Jakarta. Kita lihat satu persatu, Mas Aidiman. Ini adalah data tentang endorsement Prabowo. Ya, berkaitan dengan endorsement Prabowo ini, kita menanyakan 2 pertanyaan ya kepada pemilih. Yang pertama, pertanyaan awareness, pengetahuan. Apakah Ibu atau Bapak tahu atau pernah dengar bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung pasangan M. Ridwan Kamil Suswono dalam Pilgub Jakarta sekarang? Itu pertanyaan kita. Dari pertanyaan itu 50%, sekitar 50% pemilih itu tahu gitu ya bahwa Presiden Prabowo itu memang mendukung atau secara terbuka mengendorse gitu ya RK Suswono. Ya, yang tidak tahu 50%. Jadi sebagian separuh-separuh lah ya, separuh-separuh pemilih tahu. Angka ini besar apa kecil untuk konteks Jakarta? Ya relatif ya, mungkin karena mungkin endorsement itu yang dilakukan secara masif mungkin beberapa hari terakhir ya menjelang pilkada, sehingga angkanya tidak sampai 100% orang tahu gitu ya. Mungkin kalau endorsement itu dilakukan jauh-jauh hari akan lebih besar sih. Jadi ini ya cukup besar lah ya, cukup banyak gitu, cukup banyak. Mestinya kalau endorsement ini punya efek yang sangat besar, udah cukup bisa mengubah keadaan tuh, gitu kan, 50% gitu ya. Lalu setelah itu pada mereka yang mengatakan ya tahu, pernah dengar Prabowo mengendorse RK Suswono. Nah, pada mereka itu kita tanyakan pertanyaan lanjutan. Kalau tahu, menurut Ibu atau Bapak, apakah pantas atau tidak pantas seorang presiden mendukung salah satu pasangan calon gubernur? Nah, dengan pertanyaan ini kita dapat respons dari mereka yang tahu itu mengatakan pantas 57%. Yang mengatakan tidak pantas 38%. Yang tidak punya sikap 5%. Jadi endorsement itu tidak semuanya menilai secara positif. Jadi ada yang menilainya secara negatif gitu ya, 38% gitu. Yang menilai itu ya boleh saja, pantas saja gitu, 57%. Tidak semua gitu. Tidak semua menilai itu positif. Oke, itu dari sisi Prabowo, 50%. Kemudian kita
Lanjut ke endorsement Jokowi. Nah, awareness terhadap endorsement Jokowi ini 48%, ya hampir sama lah ya dengan Prabowo tadi. Prabowo 50, ini 48, ya dalam margin of error lah ya. Kemudian sikapnya bagaimana terhadap endorsement Jokowi itu? Apakah pantas atau tidak pantas mantan presiden mendukung salah satu pasangan calon gubernur? Yang mengatakan pantas 62%, yang mengatakan tidak pantas 34%. Ya. Jadi yang resisten gitu tetap ada juga gitu. Yang menilai itu nggak pantas itu. Nah, 34%. Memang tidak mayoritas, tetapi cukup besar ini gitu ya, cukup besar. Nah, sekarang ada dua tokoh lagi yang kita tanya nih endorsementnya, yaitu Anies dan Ahok ya. Karena kita lihat Anies nih, Mas Saidiman. Anies, tahu nggak Anies mengendorse Pramono Rano ya? Yang tahu 52%. Ya, jadi hampir sama juga dengan tadi 50, 48, 52. Itu kurang lebih sama begitu. Kemudian kita tanya ya untuk mereka yang tahu datanya, apakah dukungan tersebut, dukungan Anies itu baik atau tidak untuk kemenangan Pramono Rano ya, gitu ya. Pertanyaan tentang di level sikap gitu ya, ini positif apa enggak nih di tengah masyarakat yang tahu. Yang mengatakan ya itu baik gitu. Baik, positif 78%. Nah, yang mengatakan oh itu tidak baik, yang resisten itu 16%. Jadi kalau kita lihat ya tidak semua juga yang menilai endorsement itu Anies itu positif gitu ya. Ada yang menilai secara negatif gitu. Walaupun mungkin tadi angkanya tidak setinggi yang resisten itu dibanding yang Prabowo dan Jokowi tadi di atas 30% tadi kan, 38, 34, ini 16% yang resistennya. Kemudian kita cek Ahok gimana? Ya, endorsement Ahok kepada Pram Rano itu yang aware 44%, ya, sedikit lebih rendah ya, sedikit lebih rendah awareness-nya, pengetahuan masyarakat atau pemilih. Kemudian dari yang aware ini, yang menilai itu hal yang baik 80%. Jadi relatif positif. Yang tidak mengatakan tidak baik 13%. Ada juga yang negatif gitu, yang tidak menjawab 6%. Jadi kalau kita lihat dari sisi awareness ya, yang mengetahuinya apa ada endorsement itu berkisar antara 44 sampai 52%. Ya mungkin paling tinggi di Anies gitu ya, awareness-nya, endorsement Anies 52%, yang paling sedikit 44%, walaupun ya nggak terlalu jauh beda begitu. Tapi variasinya lebih kepada sikap. Ya, di level sikap. Jadi yang resisten terhadap endorsement yang dilakukan oleh Prabowo dan Jokowi, tadi angkanya sekitar 30% lebih gitu. Kalau ini di Anies dan Ahok 13% dan sekitar 16%. Gitu. Jadi pada level pengetahuan publik ya hampir sama lah ya. Hampir sama. Di sekitar separuh dari pemilih Jakarta ini tahu tentang keempat endorsement dari empat tokoh ini. Tapi pada level sikap ini yang berbeda ya. Bervariasi. Di mana resistensi itu sedikit lebih kuat di endorsement dari Prabowo dan Jokowi dibanding endorsement Anies dan penilaian negatifnya ya. Oke. Nah, kita masuk ke ini Mas. Apakah ini kemudian berpengaruh pada elektabilitas? Saya kira ini yang banyak ditunggu oleh orang ya. Oke. Untuk menjawab itu, kita lakukan analisis cross tabulasi ya. Cross tabulasi antara variabel endorsement itu tadi yang kita bahas dengan variabel pilihan. Jadi kita lihat bagaimana pilihan kepada calon menurut endorsement itu, menurut pengetahuan dan juga menurut sikap gitu. Nah, kita lihat ini Mas Saidiman, ada data cross tabulasi. Yang pertama, kita yang paling penting untuk mengetahui efek endorsement ya di level pengetahuan ya.
Apakah ada perbedaan elektabilitas calon yang di-endorse pada pemilih yang tahu dan tidak tahu? Jadi kalau dia itu positif, mestinya elektabilitas calon yang di-endorse itu lebih tinggi atau bahkan jauh lebih tinggi gitu ya dibanding elektabilitas pada kelompok pemilih yang nggak tahu ada endorsement. Nah, yang baris pertama ini adalah pengetahuan endorsement Prabowo. Ya. Dari kelompok pemilih yang tahu endorsement Prabowo itu, kita cek elektabilitas calon yang di-endorse, yaitu RK Suswono kan. Nah, yang memilih RK Suswono dari mereka yang tahu itu 38%. Kemudian yang memilih Darmakun 13%, yang memilih Pramono Rano 49%. Kita lihat di sini, kita bisa fokus di sini. Angkanya 38. Kemudian kita bandingkan dengan elektabilitas pada kelompok pemilih yang tidak tahu ada endorsement itu. Nah, kita lihat elektabilitasnya 39%. RK Suswono itu Sama. kurang lebih sama. Jadi kalau kalau ada yang mengklaim bahwa endorsement itu signifikan positif, itu nggak terbukti. Kalau terbukti mestinya yang 38 ini bukan 38 gitu ya, harusnya di atas 50 misalnya, atau di atas 40 lah misalnya, di atas 40% gitu, baru dia punya. Kalau ini mah nggak ada, bahkan malah negatif gitu kan. Ini 38, ini 39, ini malah lebih sedikit gitu. Jadi nggak punya tuh efek yang berarti, bahkan bisa jadi malah sedikit mengurangi gitu kan, mengurangi elektabilitas RK Suswono. Nah, itu dari sisi awareness ya. Karena tadi yang resisten cukup banyak itu. Saya kira iya. Jadi ini yang resistensi itu mungkin bisa menjelaskan gitu ya, bahwa walaupun tadi yang tidak banyak gitu ya, yang resisten, tapi kan angkanya 38. Kemudian yang menilai positif 52, tapi kita cek sekarang nih ya, dari yang mengatakan positif kan, itu pantas itu. Apakah mereka semua memilih RK Suswono? Ya enggak juga, dia cuma bilang pantas, tapi yang memilihnya 52. Oke, pantas-pantas saja. Tapi ya udah, tetap aja pilihannya bisa kemana-mana. Tidak kemana-mana, walaupun ada ya efek dari sikap itu ada jelas gitu. Di level sikap ada. Ini 52% mereka yang mengatakan pantas mendukung RK Suswono. Tapi jangan lupa, kita harus bandingkan juga dengan mereka yang mengatakan nggak pantas. Walaupun proporsinya 38% ya, tidak lebih banyak dibanding yang mengatakan pantas 57% tadi. Tapi coba lihat elektabilitas RK Suswono di kalangan mereka yang mengatakan tidak pantas, itu drop jadi 18. Jadi ada semacam perlawanan jadinya di kalangan mereka yang mengatakan nggak pantas tuh, mayoritas sekitar 82% memilih calon yang justru tidak di-endorse, gitu. Itu di level sikapnya. Ini kalau ini kajian yang lebih jauh sebenarnya untuk bisa menjelaskan bagaimana mekanisme endorsement itu mempengaruhi pilihan. Tapi yang paling utama, kita cukup bisa melihat di sini aja, ya. Kalau tahu dengan tidak tahu itu ini tidak beda, tidak secara ini lebih positif atau tidak. Ini kan enggak, malah sedikit lebih rendah 1% ya, kira-kira gitu ya. Mas Tini, kalau kita lihat tadi kepada sikap lagi, itu kan dari yang menyatakan itu pantas, itu kan hanya setengahnya yang memilih. Sementara yang menyatakan tidak pantas, itu hanya 18%. Bisa nggak kita bilang bahwa kalau mereka menyatakan itu endorsement dari Prabowo itu pantas, itu belum tentu memilih. Tapi kalau mereka yang punya sikap itu tidak pantas, itu hampir pasti ini tidak memilih gitu. Bisa begitu nggak? Jadi kita perlu ininya ya, thresholdnya ya. Thresholdnya misalnya suara RK sendiri nih. RK sendiri kan tadi 39. Kan 39. Dari 39 ke 52 itu kan berarti ada kenaikan 13 poin. Positifnya 13 poin gitu kan.
Tapi negatifnya dari 39 ke 18, minusnya itu sekitar 21 poin. Oke. Jadi tadi itu jadi efek nggak pantas tuh lebih mengerikan, lebih mengerikan, menurunkan elektabilitas dibanding efek pantas gitu kan. Nah, tinggal proporsinya nih yang mengatakan pantas tidak pantas itu berapa banyak gitu ya. Nah, jadi walaupun dia tidak sebesar orang yang mengatakan pantas 38 versus 56 57, tapi efek tidak pantas itu mengerikan sekali itu. Dropnya turun sampai 21 poin gitu. Ya secara umum kita tadi ya kembali di sini ya, yang paling sederhana efek itu di sini. 3839. Lalu kita lanjut Mas Haidiman, bagaimana dengan endorsement Jokowi? Nah, apakah yang tahu dengan endorsement Jokowi memilih RK Suswono lebih besar dibanding yang tidak tahu? Nah, di antara yang tahu, yang memilih RK Suswono 37%. Yang milih Dharma 13, yang milih Pramono Rano 50. Jadi yang dari yang tahu aja nggak mayoritas gitu kan, nggak mayoritas memilih RK Suswono, nggak ngikutin juga gitu. Nah, lalu supaya lebih jelas lagi, di kalangan mereka yang nggak tahu 40 loh, malah lebih besar. Ya kalau gitu endorsement tuh nggak ada efek positifnya, nggak menaikkan. Nah kalau 40 yang tidak tahu, mestinya di atas 40 dong. Pada mereka yang tahu ini justru tidak ada, justru malah ada kecenderungan negatif gitu ya, endorsement Jokowi itu gitu. Dan nah, lagi-lagi ya kalau kita mau bedah lagi di dalam sebenarnya bagaimana sih menjelaskan endorsement itu, ya dilihat dari level sikapnya ya. Kalau mereka yang mengatakan itu pantas, elektabilitas RK itu 48 gitu ya, lebih besar dari 39 ya kan total suara dia. Tapi kalau tidak pantas jadi 19 gitu. Ini juga artinya turunnya bisa jauh gitu. Efek pantas dan tidak pantas itu berbeda ya, magnitude. Yang mirip dengan Prabowo tadi lah ya. Mirip dengan Prabowo tadi gitu. Kita lanjut ya. Ini baru 2 tokoh yang mengendorse RK Suswono. Sekarang kita pindah ke bagaimana efek dari 2 tokoh yang mengendorse Pramono Rano. Ya. Kita lihat mereka yang tahu. Nah, mereka yang tahu bahwa Pramono Rano itu di-endorse oleh Anies, elektabilitas pada Pramono Rano 54%. 54%. Kemudian pada mereka yang tidak tahu, Anies mengendorse Pramono Rano dapat 48%. Nah, ini baru gitu. Ada perbedaan yang jaraknya perbedaannya positif gitu ya, dari yang yang tahu dan yang tidak tahu itu gapnya positif. 54 dengan 48 6 poin. Jadi kalau mau diklaim ada efek Anies terhadap Pramono Rano, ya ada bukti lah gitu setidaknya, tidak negatif seperti yang tadi. Gitu. Kalau ini lebih besar. Dan gitu. Ini baru pada level tahu ya. Ini pada level tahu. Tapi ini cukup sebetulnya mau lihat efek itu ya dari sini aja. Kalau sikap itu ya kan tergantung gitu kan. Tergantung sikap. Tapi kan yang sederhana adalah apakah punya efek, ya kalau tahu mestinya besar elektabilitasnya. Justru enggak kalau tadi. Kalau ini ada. Anies dukung Pramono Rano. Besar jadi dukungannya terhadap Pramono Rano. Jadi Anies punya efek yang cukup positif lah gitu ya terhadap Pramono Rano gitu. Kemudian kita lanjutkan dulu pada level awareness lah ya, sama-sama awareness. Ahok gimana? Di kalangan pemilih yang tahu Ahok mendukung Pramono Rano 54%, ya sama tuh dengan Anies tadi ya. Di kalangan pemilih yang tahu Anies juga 54. Lalu di kalangan yang tidak tahu 49, ya sama. Ini artinya dia sama-sama positif nih. Buat Pramono Rano ini, 2 tokoh ini jadi bernilai penting, apalagi dalam situasi Pilkada Jakarta harus 50% plus gitu kan. Gitu. Jadi bisa mengangkat lah, walaupun tidak terlalu sangat besar ya. Bagaimanapun
elektabilitas dari calon itu bukan hanya ditentukan oleh endorsement ini kan, ada sosialisasi, ada kualitas personal kan begitu. Tapi ini cukup menarik gitu ya. Ternyata endorsement itu bisa positif, bisa enggak gitu. Kalau yang tadi dua yang sebelumnya itu kan enggak positif. Tidak ada bukti yang bisa mengatakan itu punya dampak gitu ya. Tadi lagi-lagi juga Anda bisa seperti yang dikatakan tadi, dibanding survei sebelum pilkada juga elektabilitas RK Suswono yang nggak gerak tuh 59 sebelum di endorse gitu kan, itu juga bisa gitu ya. 39. Cuma nggak sistematik karena mungkin ada perubahan waktu. Kalau ini kan di waktu yang sama, jadi kita bisa lihat jejaknya. Jejak dari endorsement. Jadi pada intinya kalau kita lihat di sini memang ada perbedaan ya, bahwa pada endorsement Prabowo dan Jokowi pada Ridwan Kamil Suswono terlihat tidak ada perbedaan signifikan antara yang tahu dan yang tidak pada elektabilitas pasangan itu. Sementara endorsement dari Anies dan Ahok itu terlihat ada perbedaan signifikan antara yang tahu endorsement itu dan yang tidak tahu pada pilihan Pramono Anung, Rano Karno. Betul. Nah, kita ke itu Mas Denny tadi yang banyak sekali dipertanyakan orang atau muncul asumsi ya bahwa ketika Anies mengendorse Pramono ini bisa membuat Ahokers ini lari gitu ya, karena resisten terhadap Anies itu yang dipahami oleh banyak orang. Demikian pula mungkin anak Abah ini tidak akan sungguh-sungguh masuk ke Pramono Rano karena ada Pak Ahok di sana yang mengendorse pasangan ini. Nah, itu yang kita harus bahas itu yang sangat penting. Tapi sebelum lupa Mas Aidiman, ada bagian tabel yang tadi belum sempat saya jelaskan ya. Efek dari sikap tadi belum tuh Mas Aidiman. Sikap jelas ya di level afeksi. Kalau penilaian terhadap endorsement itu positif 57 pada Pramono, kalau negatif 40 ya jelas ada gitu ya. Kalau positif dan negatif itu akan menurunkan atau menaikkan. Begitupun pada penilaian atas endorsement Ahok ya. Kalau positif 61, kalau negatif bisa 21 gitu. Ini mungkin sangat dipahami ya. Pada level pengetahuan saja sudah punya dampak, apalagi pada sikap gitu Mas Denny. Baik, tadi pertanyaan yang berikutnya dari Anda adalah bagaimana itu menjawab klaim bahwa endorsement Anies bisa membuat pemilih Ahok kabur gitu atau lari pergi dari Pramono Rano. Nah, untuk menjawab itu kita melakukan analisis cross tabulasi antara mereka yang tahu dan tidak tahu ada endorsement Anies terhadap elektabilitas, tapi khusus pada pemilih Ahok nih sekarang. Jadi pemilih Ahok kita ekstrak nih ya, pemilih Ahok di 2017 kita ekstrak, kemudian dari sana kita bikin cross tabulasi. Nah, pemilih Ahok kan ada yang tahu, ada yang nggak tahu juga kalau Anies mengendorse, gitu kan. Nah, pemilih Ahok yang tahu dan tidak tahu kita lihat elektabilitasnya. Yang warna biru ini elektabilitas calon menurut pemilih Ahok yang tidak tahu ada endorsement Anies. Yang merah ini adalah elektabilitas menurut pemilih Ahok yang tahu Anies mengendorse Pramono Rano gitu. Nah, kita lihat nih, kalau di kelompok mereka yang tidak tahu, pemilih Ahok yang nggak tahu Anies mengendorse Pramono, elektabilitas Pramono 42%. Lalu di kelompok pemilih Ahok yang tahu Anies mengendorse Pramono Rano 55%. Malah lebih kuat. Jadi kalau begitu kebalikan dari asumsi berkebalikan dengan klaim tadi gitu loh. Kalau ada yang mengkhawatir, tadi kan khawatir nih gitu kalau didukung Anies, Ahok pendukungnya akan kabur. Enggak terjadi itu. Justru tambah kuat. Justru tambah kuat. Oh, dukung Anies dukung ya semakin kuat gitu. Mungkin mereka berpikir Anies aja dukung, kenapa Ahokers tidak? Saya kira bisa begitu cara bacanya gitu kan. Mereka bisa punya pendapat yang semacam itu gitu. Oke, jadi kan ini sangat menarik ya menjawab pertanyaan atau klaim bahwa dukungan Anies itu bisa membuat pendukung Ahok pergi dari Pram itu tidak terbukti, bahkan sebaliknya.
mendukung Ahok malah jadi semakin solid gitu mendukung Pramono Rano. Sekarang kita lihat dari sisi pemilih Anies. Nah, pemilih Anies gimana? Apakah kalau mereka tahu Ahok dukung Pramono, mereka jadi pergi gitu. Nah ini yang kedua nih Mas Aidiman. Sama dengan cara yang lihat yang tadi. Ini yang merah mendukung Anies, yang tahu Ahok mengendorse Pramono. Ini yang biru mendukung Anies yang tidak tahu Ahok dukung Pramono. Dan mereka yang tidak tahu, mendukung Anies yang tidak tahu, elektabilitas Pramono itu 51%. Pemilih Anies yang tahu Ahok mendukung Pramono 59%. Ya, sama. Juga sama, jadi lebih positif gitu ya. Buat pendukung Anies, endorsement Ahok itu ya memperkuat mereka. Gitu. Mungkin kayak tadi, kalau pendukung Ahok aja dukung, saya enggak gitu. Mungkin jadi begitu gitu kan. Ini berkebalikan dengan klaim sejumlah orang bahwa dua pemilih dua kubu ini nggak bisa disatukan, nggak mungkin bisa bersatu, nggak terbukti itu, Mas Aidiman. Justru mereka jadi semakin kuat, jadi semakin solid gitu kan. Ketika semakin banyak yang mendukung gitu, sana makin dukung, makin yakin gitu loh bahwa dia harus juga mendukung calon yang sama, nggak ada masalah dengan itu. Dan karena itu bisa kita katakan ya Pramono Rano ini jadi semacam pemersatu dari dua kubu yang diasumsikan selama ini berseberangan, selama ini tidak bisa disatukan, selama ini punya sentimen politik yang berbeda. Ya mereka akhirnya berkumpul menjadi satu di kubu Pramono Rano. Ya itu menarik sekali. Jadi Pramono Rano ini bisa menyatukan Jakarta ini ya dari sebelumnya dikatakan terpolarisasi ya, pada Ahokers dan anak Abah di tangan calon nomor 3 ini bersatu. Tapi mungkin ini juga membuktikan bahwa sebenarnya para Ahokers itu dan anak Abah ini sebenarnya cukup inklusif gitu ya, terbuka terhadap kemungkinan baru ya, bahkan mereka bersatu juga oke sebenarnya. Betul. Jadi tadi ya asumsi bahwa Pilkada 2017 masih membekas mereka nggak bersatu itu nggak terbukti. Ya, mereka sudah move on gitu dari peristiwa 7 tahun yang lalu dalam Pilkada 2017. Mereka punya pandangan bahwa pilkada ini ya soal lain yang sekarang adalah bukan pilkada 2017 lagi gitu. Baik, Mas Denny, jadi kesimpulannya tadi dari awal ya, Mas Denny menjelaskan soal kita ada exit poll dan juga ada quick count, dan dari exit poll maupun quick count ini menunjukkan keunggulan ya dari pasangan nomor 3 dibanding yang lain. Bahkan exit poll kita sudah tahu ya sejak jam 9 pagi, walaupun kita tidak bisa umumkan ketika itu ya, bahwa pasangan nomor 3 ini unggul dari lawan-lawannya. Lalu kemudian tadi efek endorsement dari sisi pengetahuan yang hampir sama di semua tokoh dari 4 tokoh yang kita studi ini. Ada Prabowo, Jokowi, endorsement Anies dan juga Ahok. Itu umumnya publik ya, separuh dari publik Jakarta itu mengetahui. Yang agak berbeda sebenarnya adalah sikap, pada tataran sikap, di mana sikap positif itu lebih cenderung lebih kuat ya di endorsement Ahok dan Anies dibanding misalnya endorsement Prabowo dan Jokowi. Dan resistensi pada endorsement Prabowo dan Jokowi ini juga cenderung lebih kuat dibanding Ahok dan Anies. Nah, pada efek elektoralnya tadi Mas Denny menjelaskan bahwa pada endorsement dari Prabowo dan Jokowi pada Ridwan Kamil Suswono itu tidak terlihat ada pengaruhnya ya. Pada mereka yang tahu maupun pada mereka yang tidak tahu itu hampir sama elektabilitasnya, bahkan cenderung sedikit lebih kuat pada yang tidak tahu malah. Itu artinya membuktikan bahwa tidak ada pengaruh endorsement itu. Sementara endorsement dari Anies dan Ahok pada Pramono Rano Karno itu terlihat ada perbedaan. Dari yang tahu endorsement itu, dukungan pada pasangan ini lebih kuat, lebih positif daripada yang tidak tahu. Nah, bagian yang terakhir tadi menunjukkan ini membantah ya dugaan atau asumsi sejumlah kalangan sejauh ini bahwa ketika Anies masuk mendukung Pramono Rano, para pendukung Ahok yang sebelumnya mungkin sudah di sana akan lari, ternyata tidak terjadi, justru memperkuat. Pendukung Ahokers justru lebih kuat itu dukungannya. Demikian pula sebaliknya,
pendukung Anies ketika tahu bahwa Ahok mengendorse pasangan ini juga tidak lari, bahkan lebih positif atau lebih kuat dukungannya. Dan tadi Mas Denny menyatakan bahwa ternyata pada pilkada kali ini pasangan nomor 3 relatif berhasil yang menyatukan dua kubu yang selama ini diasumsikan orang itu sangat kontras. Dan polarisasi di Jakarta itu disebabkan oleh dua kubu ini, dan ternyata sekarang bisa disatukan oleh Pramono dan Rano Karno. Saya kira demikian kesimpulan dari studi tentang pilkada Jakarta mengenai efek endorsement ini. Kita akan ketemu kembali dalam kajian atau presentasi hasil survei SMRC selanjutnya. Terima kasih.